Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Langsot sore hari ini akan kita mulaikan. Untuk itu saya mengajak kita semua yang akan mengikuti ibadah saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Membuka ibadah pada saat ini, kita akan melakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Marilah kita habiskan ibadah ini. Ibadah wanita kaum ibu saat ini tertahbislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian Bapa Surgawi. Dipersilahkan duduk kembali, dan marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan penuh rasa syukur. Ungkapan terima kasih kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, karena atas kebaikan kasih sayang Tuhan bagi kami semua umat-Mu, lebih khusus kami sebagai ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Langsot Sarongson. Kesempatan yang indah dan kudus ini kami boleh beribadah bersama. Dan ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesehatan serta nafas kehidupan bagi kami
sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan yang kami jalani, kami sebagai umat-Mu, lebih khusus sebagai ibu-ibu Tuhan, seringkali kami melakukan dosa dan kesalahan. Kami melanggar titah dan peraturan Tuhan. Juga kami sering menyakiti hati sesama kami dalam kehidupan yang kami jalani. Untuk itu ya Tuhan, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar supaya kami layak beroleh pengampunan daripada-Mu dan kami boleh layak di hadapan-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami boleh beribadah di sore hari yang indah dan kudus ini. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga memohon Engkau akan selalu menuntun akan kehidupan kami. Engkau akan memberikan pengajaran kepada kami, agar supaya kehidupan kami ke depan boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami, pengakuan dosa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Amin. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Firman Tuhan 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Kita sambut dengan menyanyikan kidung pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari-hari hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Engkau tetap memberikan kesehatan dan nafas kehidupan dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, ketika kami akan melanjutkan langkah kehidupan kami di hari-hari yang Engkau perkenankan kami ke depan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang akan memberikan kekuatan iman bagi kami, firman yang akan memberikan pencerahan kepada kami, dan firman yang akan menuntun kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Untuk itu ya Tuhan, Engkau kiranya menyertai kami yang beribadah saat ini. Engkau akan memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu.
Engkau akan memberkati jemaat yang boleh mendengarkan firman pada saat ini, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh beroleh sukacita iman, kami boleh beroleh pedoman untuk menuntun kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah sedia mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam Keluaran 20. Akan kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, yang berjudul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan
firman pada saat ini sesuai dengan apa yang sudah kita baca dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17 adalah hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat tema ini, kita sudah sangat mengetahui bahwa apa yang sudah kita baca tadi itu merupakan hukum Tuhan yang telah Tuhan firmankan sesuai dengan yang telah kita baca. Dan hukum Tuhan ini akan menjadi pelita dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam situasi pandemik COVID-19, dan di tengah situasi saat ini tidak asing lagi bagi kita tentang aturan-aturan yang selalu disampaikan dan yang harus kita taati bersama, seperti kita harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jauhi jika kita ingin selamat dari pandemi COVID-19 yang sudah menelan banyak korban sampai pada saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita yang kita baca dari Keluaran 20 ayat 1 hingga 17, ayat 1 hingga 7, dan diberi tema hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Ketika kita membaca kitab Keluaran ini, maka kita akan menjumpai 4 tema yang sangat menonjol, yaitu tentang kebebasan, hukum, perjanjian, dan kehadiran Allah. Tujuan kitab Keluaran ini ditulis adalah serupa agar supaya pembaca dalam setiap generasi merenungkan tema-tema itu secara mendalam. Sebab hal ini penting sekali. Kitab Keluaran ini memberi gambaran tentang keadaan umat Tuhan pada waktu itu, pada zaman Musa, di mana orang Israel harus dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, yaitu dari kerajaan yang memperlakukan mereka secara kejam. Tuhan Allah sudah memberikan kebebasan itu kepada mereka, tetapi selalu ada bahaya bahwa mereka jatuh lagi ke dalam berbagai macam perbudakan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tanah atau di negeri Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah beri bagi mereka, mereka mencoba menyesuaikan diri dengan agama serta kebudayaan setempat, dan mereka berusaha memperdamaikan hati beberapa dewa yang kehendaknya bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, mereka menjadi budak dewa-dewa pada saat itu. Dan pada zaman pembuangan dan sesudahnya, mereka menaklukkan diri secara total kepada kehendak raja-raja asing, dan mereka kehilangan identitas serta kebebasan mereka. Ibu-ibu serta jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ke-10 firman dalam Keluaran 20
ayat 1 hingga 17 ini mengajarkan banyak hal yang baik kepada umat Israel pada waktu itu, maupun kepada kita yang hidup pada saat ini, di mana pada ayat 1 dan 2 mau mengingatkan bahwa Tuhan Allah selalu menyertai umatnya. Ia juga menyatakan dirinya sebagai Allah pembebas. Dan selanjutnya dalam ayat 3 hingga 11 berisi perintah pertama hingga keempat tentang bagaimana menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan perintah ini mengingatkan umat untuk tidak boleh menyembah atau memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain, yaitu Allah yang palsu, Allah ciptaan manusia, dan lain sebagainya. Dan perintah yang kedua berisi bagaimana cara menyembah Allah. Dilarang menyembah, berdoa, dan memohon kepada patung atau berhala. Dilarang melakukan kebaktian dengan cara yang salah. Dan perintah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan peringatan ini mengingatkan tentang kekudusan nama Tuhan. Perintah yang keempat yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Maksud dari perintah ini adalah waktu atau hari yang dikhususkan untuk Tuhan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, seperti yang sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu ibadah bersama wanita kaum ibu jemaat Getsemani Langsot. Hari ini telah ditetapkan sebagai hari beribadah untuk wanita kaum ibu. Sebagai ibu-ibu Tuhan, kita harus menyiapkan hati, menyiapkan diri kita, menyiapkan hari untuk kita selalu mencari Tuhan, seperti ibadah pada saat ini. Karena ketika kita mengikuti ibadah, ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di dalamnya pasti akan ada sukacita iman dalam hati kita, dan kita kembali dituntun oleh firman ke jalan yang lurus kembali. Karena sebagai manusia yang lemah di tengah-tengah perjuangan hidup, pasti kita sebagai ibu-ibu, bahkan sebagai jemaat, kita pasti kadang-kadang arah jalan kita belok ke kiri ataupun ke kanan. Tetapi ketika kita berada di hadirat Tuhan, seperti ketika kita dalam persekutuan ibadah saat ini, kita akan dituntun kembali dengan firman, kita akan dikuatkan kembali dengan doa, supaya kehidupan kita selanjutnya
akan lega, akan selalu ada dalam lindungan, ada dalam berkat Tuhan. Ibu-ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup di hadapan Tuhan, tentunya agar kita menemukan rancangan Tuhan di dalamnya. Dan dapat kita baca dalam ayat 12 hingga 17 yang berisi perintah kelima sampai ke-10 tentang cara mewujudkan ketaatan dan kasih kepada sesama. Perintah kelima yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sesama yang pertama untuk dihormati adalah orang tua, karena tugas penting orang tua adalah meneruskan kisah karya penyelamatan Allah kepada anak-anaknya. Dan perintah yang keenam yaitu jangan membunuh, suatu anjuran untuk menghargai hidup manusia karena hidup adalah anugerah Allah yang mulia. Dan perintah ketujuh yaitu jangan berzinah. Perintah ini menganjurkan umat untuk menjaga kesucian tubuh sekaligus menjaga kesucian pernikahan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan ini sangat-sangat cocok atau sesuai dengan kita sebagai ibu-ibu Tuhan, di mana kita diajarkan untuk kita menjaga kesucian tubuh dan kita menjaga kesucian pernikahan. Karena kita sebagai ibu-ibu Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan seperti di atas, tentunya kita akan memberikan contoh dan teladan yang tidak baik bagi anak-anak kita, dan mereka akan menyikapi kita dengan sikap pandang enteng karena kita tidak memberikan contoh yang baik. Lewat firman ini kita diajak untuk sebagai ibu-ibu kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan perintah selanjutnya yaitu jangan mencuri. Artinya bahwa umat Tuhan harus mampu menghargai milik dan hak orang lain sambil bersyukur atas apa yang dimiliki. Perintah yang ke-9 yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Perintah ini mengajak umat untuk hidup jujur, menjaga dan memperjuangkan kebenaran, menjaga mulut agar berkata yang baik dan yang benar. Dan perintah yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama manusia. Perintah ini bukan hanya menunjuk pada motivasi batin, tetapi juga perbuatan, yaitu usaha untuk memperoleh. Jika umat Tuhan mampu menguasai keinginan-keinginan, tentu umat juga akan memiliki keinginan untuk menguasai milik orang lain. Di sini kita diajarkan untuk kita mensyukuri berkat Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Karena ketika kita mengingini sesuatu yang tidak kita miliki, pasti akan ada hal-hal negatif yang akan terjadi, baik lewat pikiran, perasaan, ataupun perbuatan kita. Untuk itu, kita sebagai ibu-ibu Tuhan, marilah kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan
berikan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ibu-ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang percaya kepadanya, yang telah memberikan ke-10 hukum bagi umat Israel di masa lampau dan bagi kita semua di masa kini, marilah kita merespon ke-10 firman Tuhan yang sudah kita baca, dengar, dan renungkan bersama tadi, untuk menjadi penuntun, untuk menjadi pedoman hidup dalam kita melanjutkan langkah-langkah kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Karena ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, marilah kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita taat dan setia kepada hukum Tuhan, perintah Tuhan, bahkan marilah kita menjadikan ke-10 hukum ini sebagai pedoman atau sebagai pelita hidup kita, sebagaimana tema perenungan ini, yaitu hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Semoga firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu serta jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat-Nya, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi dari NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Ibu-ibu serta jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan hidup bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami diberikan oleh Tuhan waktu dan kesempatan untuk beribadah lewat Komisi Wanita Kaum Ibu Gebing Getsemani Langsor Salomson. Di dalamnya ya Tuhan, kami semua sudah membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu yang kudus, firman yang Engkau tulis lewat Alkitab, yaitu ke-10 firman. Tuhan Bapa di surga, biarlah firman dan perenungan yang telah kami baca dan dengarkan tadi benar-benar tidak akan lalu begitu saja, tetapi ke-10 firman ini akan menjadi pedoman
akan menjadikan bekal dalam kehidupan kami umat-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan, hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua, supaya hidup kami berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, lewat persekutuan yang beribadah saat ini, kami jemaat, lebih khusus wanita kaum ibu jemaat Getsemani Langsung, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami, yaitu kesehatan nafas kehidupan, sehingga kami boleh bekerja dan berkarya walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit karena pandemi COVID-19. Namun kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan lewat persembahan yang telah kami beri dengan sukacita pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini akan diberkati sehingga dapat terpakai dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai dalam kerja pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di saat-saat yang sulit ini kami diuji oleh Tuhan di masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami semua diuji oleh Tuhan. Apakah kami sebagai umat-Mu masih setia dan taat beribadah kepada-Mu seperti saat ini? Apakah kami masih taat dan setia beribadah walaupun hanya di rumah saja atau lewat ibadah live streaming seperti saat ini? Kami juga diuji oleh Tuhan untuk kami, apakah kami masih mau memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan, seperti persembahan seorang janda yang memberikan apa yang terbaik yang ada padanya, seperti yang dia berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap memberikan persembahan yang terbaik walaupun di tengah-tengah situasi keuangan dan ekonomi yang saat ini sementara melanda kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa berkat-berkat kehidupan tetap Engkau sediakan bagi kami ketika kami selalu taat dan setia kepada-Mu. Kami percaya bahwa pintu-pintu berkat akan Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami selalu taat hanya kepada-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa kepada-Mu untuk pelayanan yang ada di Komisi Wanita Kaum Ibu, mulai dari arah sinode, wilayah, dan jemaat. Engkau tetap memberkati setiap kerja pelayanan yang dilakukan, karena semuanya itu kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Untuk itu berdoa khusus untuk Ibu Penatua Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemini Getsemani Langsung Saramusu, Penatua Ibu Shirley Sugit Boroni. Engkau memberikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan kepadanya di tengah-tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pejabat di pemerintahan Kota Tomohon. Dia harus juga melayani di jemaat kami Getsemani Langsung. Engkau tetap memberikan kesehatan, kemampuan kepadanya agar setiap kerja pelayanannya akan terlaksana dengan baik dan akan diberkati oleh Tuhan, bersama juga dengan suami, anak-anak, dan cucu-cucu yang ada. Ya Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk para pendeta, guru agama,
pelayan khusus, pegawai pastor yang selalu dengan setia melakukan kerja pelayanan di jemaat. Engkau memberikan mereka sukacita melayani, memberikan kesehatan, agar senantiasa setiap kerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, termasuk pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka mampu menghadapi situasi ini dan mampu keluar dari situasi yang sulit saat ini, yang berdampak pada kami sebagai masyarakat yang ada. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, untuk itu kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang akan melalukan dari kehidupan kami. Engkau mau memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, agar supaya Tuhan kami dapat beraktivitas kembali secara normal, kami dapat beribadah kembali seperti semula, dan kami dapat bekerja kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa khusus untuk ibu-ibu yang ada di jemaat Bumi Mugyat Semanilan Sot Salongso. Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat surgawi, agar kami benar-benar dapat menjadi istri dan ibu yang patut diteladani dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan berkati suami-suami kami dalam kerja mereka, agar supaya mereka dapat memperoleh berkat untuk dapat membiayai kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati juga anak-anak kami yang sementara berjuang untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh kehidupan kami saat ini, besok, dan seterusnya, kami hanya mau serahkan di dalam kasih dan berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami saat ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami, dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu serta jemaat Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansor, dan kita melakukan kidung pujian ibu-ibu Tuhan. Oh
karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pada saat ini Tuhan memberkati kita semua.